Selamat datang di Cahaya Kisah Islami. Di video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan kekayaan melimpah, namun lebih dikenal karena kedermawanannya yang luar biasa. Bagaimana seorang pebisnis sukses ini tidak hanya mengumpulkan harta, tetapi juga membagikannya demi kepentingan umat Islam? Mari kita simak kisah inspiratif dari salah satu pilar keimanan di Madinah ini. Simak selengkapnya hanya di Cahaya Kisah Islami. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat dikenal karena kedermawanan dan keberaniannya. Lahir pada tahun 581 Masehi, ia termasuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali menerima ajaran Islam. Proses keislamannya berlangsung melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arkam bin Abi Arkam, sebuah pusat penting bagi pengajaran Islam di masa awal. Keistimewaan Abdurrahman bin Auf tidak hanya terletak pada posisinya sebagai sahabat, tetapi juga pada keberanian dan kedermawanannya yang luar biasa. Pada usia 31 tahun, ia memutuskan untuk memeluk Islam pada tahun 614 Masehi. Meskipun usianya tergolong muda, semangatnya dalam berkontribusi pada perjuangan Islam sangat besar. Sama seperti sahabat-sahabat muda lainnya seperti Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Zaid bin Haritsah, Abdurrahman memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan memperkokoh komunitas Muslim di masa-masa sulit awal. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad bahwa mereka akan masuk surga. Status ini menunjukkan betapa besar peran dan kontribusi Abdurrahman dalam mendukung dakwah Nabi dan memperjuangkan Islam. Ia tidak hanya terlibat dalam banyak peristiwa penting, seperti Perang Badar dan Perang Uhud, tetapi juga memberikan sumbangan harta yang sangat besar untuk keperluan jihad dan pembangunan umat. Salah satu ciri khas Abdurrahman adalah kekayaannya yang luar biasa. Namun, kekayaan tersebut tidak hanya dinikmati untuk diri sendiri, melainkan banyak disalurkan untuk kepentingan umat Islam. Pada suatu ketika, seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Abdurrahman bin Auf bersedekah setengah dari kekayaannya, yakni sebanyak 4.000 dinar. Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 40.000 dinar, dan bahkan ia melanjutkan sedekahnya dengan 40.000 dinar lagi. Jika dikonversi ke zaman sekarang, nilai sedekah tersebut berkisar 4,5 miliar rupiah, yang tentunya merupakan jumlah yang sangat besar. Selain bersedekah dengan uang, Abdurrahman bin Auf juga memberikan kontribusi dalam bentuk lainnya. Ia menyumbangkan 500 kuda untuk keperluan perang dan transportasi kaum muslimin. Tidak berhenti di situ, ia juga menambahkan 500 unta sebagai bantuan untuk berperang di jalan Allah. Sumbangan ini menunjukkan betapa besar dedikasinya dalam membantu perjuangan umat Muslim dan mendukung dakwah Nabi Muhammad. Sebagian besar kekayaan yang dimiliki Abdurrahman bin Auf berasal dari aktivitas perdagangan. Ia merupakan seorang pedagang yang sukses, tetapi kesuksesan ini tidak membuatnya lupa untuk berbagi dan membantu mereka yang membutuhkan. Kedermawanan Abdurrahman tidak hanya terlihat dari jumlah kekayaan yang ia sumbangkan, tetapi juga dari tindakan sosialnya, seperti memerdekakan ribuan budak. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap kemanusiaan dan upayanya untuk membantu orang lain mendapatkan kebebasan. Selain itu, Abdurrahman bin Auf juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting dalam sejarah Islam. Ia ikut serta dalam Perang Badar, salah satu pertempuran besar dalam sejarah Islam yang menentukan nasib kaum muslimin melawan kaum Quraisy. Abdurrahman turut bertempur dengan gagah berani, menunjukkan bahwa selain kedermawanannya, ia juga memiliki keberanian yang luar biasa dalam memperjuangkan agama Allah. Peran Abdurrahman bin Auf juga tidak bisa dilepaskan dari kiprahnya dalam Perang Uhud, sebuah pertempuran di mana kaum muslimin mengalami kekalahan. Meskipun situasi dalam Perang Uhud sangat sulit, Abdurrahman tetap berdiri teguh di samping Nabi Muhammad dan mempertahankan posisinya hingga akhir. Dedikasi dan loyalitasnya dalam pertempuran ini semakin menegaskan betapa besar rasa cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain dalam pertempuran,
peran Abdurrahman dalam dakwah Islam juga sangat penting. Ia adalah salah satu sahabat yang berani mengorbankan harta, keluarga, dan kenyamanannya demi mengikuti ajaran Nabi. Ketika Nabi Muhammad mendakwahkan Islam di Makkah, Abdurrahman adalah salah satu orang yang pertama kali menerima ajaran tersebut dan siap menghadapi segala tantangan yang datang. Kesetiaannya kepada Islam tidak hanya terbukti dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam pengorbanan materi yang ia lakukan. Kisah tentang kedermawanan Abdurrahman bin Auf terus menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Dalam banyak riwayat, ia digambarkan sebagai seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah dan sangat peduli terhadap nasib umat Islam. Ia bahkan tidak ragu-ragu untuk menawarkan seluruh harta kekayaannya demi mendukung dakwah Nabi dan membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Salah satu kisah yang paling mengesankan adalah ketika Abdurrahman bin Auf menawarkan semua kekayaannya kepada Rasulullah. Hal ini menggambarkan betapa besar rasa cintanya kepada Nabi dan betapa ia rela mengorbankan segalanya demi kepentingan Islam. Tindakan ini juga menunjukkan keikhlasannya dalam berbagi harta, tanpa mengharapkan balasan apapun selain ridha Allah. Kisah kedermawanan Abdurrahman bin Auf juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya membantu sesama, terutama dalam konteks perjuangan agama. Dengan kekayaannya, Abdurrahman bukan hanya memperkuat dakwah Islam, tetapi juga membantu memperkokoh fondasi umat Muslim di masa-masa sulit. Sumbangsihnya tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga pada upaya-upaya untuk membebaskan budak-budak dan memberikan mereka kebebasan. Secara keseluruhan, Abdurrahman bin Auf adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah Islam. Keberanian, kedermawanan, dan pengorbanannya menjadi teladan bagi umat Muslim sepanjang masa. Ia membuktikan bahwa kekayaan tidak harus menjauhkan seseorang dari Allah, tetapi justru dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya melalui sedekah dan kontribusi sosial. Bagi Abdurrahman bin Auf, harta hanyalah alat untuk membantu memperjuangkan agama dan membantu sesama, sebuah nilai yang sepatutnya kita teladani. Dengan segala keutamaan dan kontribusinya, tidak heran jika Abdurrahman bin Auf termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Kedermawanan, keberanian, dan loyalitasnya dalam mendukung dakwah Nabi membuatnya menjadi salah satu pilar penting dalam sejarah awal Islam. Abdurrahman bin Auf meninggalkan warisan harta yang melimpah setelah wafatnya. Salah satu hal yang paling diingat dari warisannya adalah jumlah emas yang sangat besar, hingga perlu dipotong dengan kapak untuk membaginya kepada orang-orang. Saking banyaknya emas tersebut, konon orang-orang yang memotongnya sampai merasa kelelahan karena pekerjaan berat itu. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa emas tersebut dibagi-bagikan ke masyarakat luas dengan cara dipotong menggunakan kapak, menunjukkan besarnya jumlah harta yang dimiliki Abdurrahman. Kekayaan Abdurrahman berasal dari berbagai sumber, terutama dari peternakan yang dia kelola. Peternakannya mencakup 1.000 unta, 100 kuda, dan 3.000 domba yang digembalakan di kawasan Baki. Jumlah ternak yang besar ini tidak hanya menunjukkan betapa kayanya dia, tetapi juga bagaimana peternakan merupakan salah satu sumber penghasilan utama pada masa itu. Dalam masyarakat Arab, terutama di lingkungan seperti Madinah, memiliki ternak dalam jumlah besar merupakan tanda kekayaan besar dan status sosial yang tinggi, karena hewan-hewan tersebut memberikan manfaat ekonomi signifikan. Selain ternak, Abdurrahman juga memiliki sejumlah besar harta benda lainnya. Sebagai orang yang kaya raya, ia juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Salah satu tindakan dermawannya yang paling terkenal adalah ketika ia membebaskan sejumlah budaknya sebelum wafat. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Abdurrahman terhadap kemanusiaan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam hal harta warisan, Abdurrahman meninggalkan 4 istri. Salah satu dari mereka, dalam perjanjian bagi harta warisan, menerima bagian 1/4 dari jumlah yang ada, yaitu sekitar 80.000 dirham. Ini adalah bagian dari pengaturan umum dalam warisan di masyarakat Islam pada masa itu, di mana istri-istri yang ditinggalkan mendapatkan bagian tertentu dari harta suami mereka.
Pengaturan ini mencerminkan betapa pentingnya menjaga hak-hak keluarga, terutama para istri, dalam distribusi harta setelah kematian kepala keluarga. Ketika Abdurrahman meninggal pada usia 75 tahun, kematiannya dihormati oleh banyak tokoh terkemuka pada masa itu. Utsman bin Affan, yang merupakan khalifah ketiga, memimpin salat jenazah untuknya, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi lainnya, mengusung jenazahnya. Abdurrahman dimakamkan di Baqi, sebuah kawasan yang dikenal sebagai tempat pemakaman para sahabat Nabi dan tokoh-tokoh penting Islam. Kehormatan yang diberikan kepada Abdurrahman pada saat pemakamannya menunjukkan betapa besar pengaruh dan peran yang dimainkannya dalam sejarah awal Islam. Meskipun Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai seorang yang sangat kaya, ia tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang Muslim. Dalam perjalanan hidupnya, ia senantiasa menjalankan ajaran Islam, terutama dalam hal kedermawanan dan kepedulian sosial. Salah satu contoh dari sifat dermawannya adalah ketika ia tiba di Madinah setelah hijrah bersama Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya. Di Madinah, Abdurrahman terkenal sebagai orang yang banyak memberikan sedekah. Ia tidak segan-segan memberikan sebagian besar hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama kaum muslimin yang miskin dan kesulitan. Tindakan kedermawanan Abdurrahman yang paling terkenal adalah ketika Nabi Muhammad mendirikan Baitul Mal di Madinah. Baitul Mal adalah semacam kas negara yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kekayaan dan sumber daya untuk kepentingan umat Islam. Abdurrahman bin Auf, sebagai salah satu sahabat yang paling kaya, memberikan kontribusi besar terhadap Baitul Mal ini. Ia bahkan dikatakan menyerahkan separuh dari seluruh harta kekayaannya untuk tujuan ini, sebuah tindakan yang sangat mulia dan penuh pengorbanan. Tindakan ini menunjukkan dedikasi Abdurrahman untuk melayani umat Islam dan memastikan bahwa mereka yang kurang beruntung mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Kontribusinya tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencerminkan semangat persaudaraan dan kepedulian yang diajarkan dalam Islam. Pada masa itu, kehidupan masyarakat Islam di Madinah sangat bergantung pada solidaritas dan saling tolong-menolong antar umat. Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu contoh utama dari nilai-nilai tersebut, di mana kekayaan yang dimilikinya tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga digunakan untuk kebaikan bersama. Baitul Mal yang didirikan oleh Nabi Muhammad berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang adil di kalangan masyarakat Muslim. Abdurrahman bin Auf, dengan kontribusinya yang besar, menunjukkan bagaimana seorang Muslim yang kaya raya seharusnya memanfaatkan hartanya untuk kepentingan umat. Pada masa itu, peran Baitul Mal sangat vital dalam memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat Muslim yang kelaparan atau kesulitan secara ekonomi. Dan Abdurrahman bin Auf, dengan segala kekayaannya, memainkan peran penting dalam menjaga fungsi tersebut. Tindakan-tindakan Abdurrahman bin Auf tidak hanya sekadar mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi-generasi Muslim setelahnya. Dalam Islam, kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kebaikan dan keberkahan. Abdurrahman memahami hal ini dengan sangat baik, sehingga ia selalu memanfaatkan kekayaannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sikap dermawan ini menjadikannya salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati dan diingat hingga saat ini. Selain kontribusi finansialnya, Abdurrahman bin Auf juga dikenal karena keberaniannya dalam berdagang dan berinvestasi. Kekayaannya sebagian besar diperoleh dari bisnis yang dijalankannya dengan cermat dan penuh perhitungan. Namun, meskipun ia seorang pengusaha sukses, Abdurrahman tidak pernah menjadikan kekayaan sebagai hal yang mutlak untuk dipuja. Ia selalu mengutamakan keberkahan dan keridaan Allah dalam setiap langkahnya, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadinya. Sikap Abdurrahman terhadap kekayaan menunjukkan betapa pentingnya memiliki perspektif yang seimbang dalam menghadapi dunia. Kekayaan, bagi Abdurrahman, bukanlah sesuatu yang harus disimpan atau ditimbun untuk diri sendiri. Sebaliknya, ia melihat kekayaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal ini tercermin dalam sikapnya yang selalu dermawan dan rela memberikan sebagian besar hartanya untuk kepentingan umat.
Kisah Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata bagaimana seorang Muslim yang kaya raya dapat tetap rendah hati dan dermawan. Meskipun ia memiliki harta yang melimpah, ia tidak pernah tergoda untuk hidup bermewah-mewahan atau melupakan tanggung jawab sosialnya. Sebaliknya, ia terus memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan umat Islam, baik melalui harta, tenaga, maupun pemikirannya. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf. Seorang sahabat yang menunjukkan bahwa kekayaan dunia bukanlah halangan untuk berbuat baik dan meraih ridha Allah. Melalui kedermawanannya, ia telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan, bukan hanya sebagai orang kaya, tapi juga sebagai pribadi yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesama. Semoga kita semua bisa meneladani sikap dermawannya, berbagi untuk sesama dan selalu mendahulukan kepentingan umat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dari Cahaya Kisah Islami. Sampai jumpa di episode berikutnya.